Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini masih nyambung tentang bahasan kita tentang takbir hari raya, yaitu tentang konsekuensi dari kebulatan tekad yang kita kumandangkan dalam takbir itu, yaitu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menghamba, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya, memurnikan agama untuknya, meskipun orang kafir benci, meskipun orang kafir tidak suka. Ini kebulatan tekad. Jangan sampai ini sekedar menjadi pernyataan yang tidak mempengaruhi kesadaran kita, seperti yang dicerminkan oleh kalimat-kalimat dalam kebulatan tekad tersebut. Kita sudah membahas dua konsekuensinya. Yang pertama, kebulatan tekad itu mengharuskan kita untuk memahami agama Allah ini dengan lebih baik, mengikhlaskan agama untuk Allah itu menuntut kita untuk memahami dengan lebih baik. Kalau tidak, nanti kita merasa sudah menaati Allah padahal tidak, ya. Yang kedua, konsekuensi yang mengharuskan kita untuk memfokuskan keterikatan kita pada agama Allah. Jadi aqim wajhaka lid-dini hanifa, fokuskan perhatian kamu itu pada agama yang hanif, yang lurus dan lapang ini. Kalau kita fokus pada itu, kita menjadi lebih ringan menghadapi tarikan kepentingan diri kita sendiri. Maknanya itu, kalau Allah sudah bilang tidak, ya sudah tidak, ya. Walaupun nafsu kita merasa aku kayak untuk bagian ini, mereka ngeroyok. Kalau Allah bilang jangan, ya sudah jangan. Sampai muncul keikhlasan itu seperti itu. Pagi ini kita bahas konsekuensi yang ketiga dari kebulatan tekad tersebut, ialah keharusan untuk memperlakukan makhluk Allah itu dengan sikap rahmat sesuai misi agama Allah ini, yaitu rahmatan lil alamin. Kalau ikhlas, kita menghamba hanya kepada Allah, maka perlakukan makhluk Allah dengan sikap rahmat. Kalau kita mengenal Allah, salah satu di antara yang
dinyatakan oleh Kanjeng Rasul adalah Allah itu adalah zat yang rahmatnya itu mengalahkan marahnya. Kata Kanjeng Rasul, ketika menciptakan langit dan bumi, Allah itu menulis dalam suatu kitab yang ada di arasnya, bunyinya begini: rahmati walabat ghadabi. Rahmatku, sayangku itu dapat mengalahkan marahku. Kalau kita menyembah kepada murni ikhlas, mengabdi, menghamba kepada Allah, kita mesti berikhtiar untuk menguatkan rahmat kita dan mengendalikan marah kita. Tugas kita sebagai khalifahnya, khalifah itu kan maknanya pengganti, ya. Jadi seakan-akan bahasa sederhananya itu kita menjadi wakil Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk mengaktualisasikan, untuk mewujudkan kualitas Allah di muka bumi. Jangan kebalik, khalifah Allah tapi ini mencerminkan khalifah setan, khalifah iblis. Itu sesat, itu salah jalan. Kalau khalifah Allah, cerminkan kualitas Allah itu di dalam diri kita dengan menguatkan rahmat, menahan marah, ya. Karena kita menyembah zat Allah yang rahmatnya lebih kuat dibanding marahnya. Nah, Allah yang Maha Rahman itu, yang ini yang paling banyak. Rahman Rahim itu paling banyak sifat Allah yang kita keluarkan dari mulut kita. Setiap mendapatkan sesuatu yang baik, kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini setiap salat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim. Itu setiap hari kita mengumandangkan, menyatakan kualitas Allah itu dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Nah, itu mesti kita cerminkan sebagai khalifahnya dengan menguatkan rahmat terhadap makhluk Allah di muka bumi. Nabi menyatakan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sungguh Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan satu di antara 100 itu ke bumi. Bainal jinni wal insi, itu ke jin, ke manusia, wal bahaim, ke binatang-binatang, wal hawam, binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, ya. Fabiha yata'atafuna, dengan satu rahmat itu makhluk-makhluk Allah itu saling menyayangi satu dengan yang lain. Yatarahamuna, saling merahmati, ya. Dengan satu rahmat itu binatang-binatang liar itu berbuat lembut itu kepada anaknya. Harimau
ular, nah, itu lembut terhadap anaknya. Itu dari mana mereka diajari? Memang dia sudah bawa itu. Sama juga dengan kita, ya. Itu kita bawa itu, apa namanya, spirit itu kita bawa. Ibu-ibu punya anak kecil, dipipisi, mana ada ibu yang kemudian ngamuk? Cilik-cilik wis mipisi ibu, kurang ajar kamu ini. Nggak ono, masih anget, terasa itu dinikmati. Untung anakku iso pipis, kalau enggak. Jadi itu sudah kita punya bawaan itu. Dan kalau kita ikhlas menghamba, kuatkan ini. Jangan sebaliknya, yang kita kuatkan ngamuknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah undur yang 99. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 itu nanti disajikan untuk para hambanya pada hari kiamat. Hambanya ya hamba yang pandai mencerminkan kualitas Allah yang Maha Rahman itu di muka bumi. Itu yang nanti akan didapat pada hari kiamat. Jadi tugas kita merangkai rahmat itu bukan memutusnya. Kalau kita menyebut silaturahim itu menyambung, bukan memutus. Dan itu Nabi menyatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus rahmat itu tidak akan masuk surga. Ini apa pentingnya kita menghayati tugas kita sebagai apa hamba dari Zat yang Maha Rahman. Nabi menyatakan para penyambung rahmat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyambung rahmat itu dirahmati oleh yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Rahmati oleh kalian makhluk Allah di bumi, karena tempat kita di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya kalian dirahmati oleh yang di langit. Jadi jangan mengharap dapat rahmat Allah yang menonjol kalau kita tidak pandai menyambung rahmat ini. Sukanya cari musuh setiap hari, ya masih ada rahmat Allah itu, masih dikasih makan, iya, tapi jangan berharap untuk mendapatkan yang 99. Sisanya yang disiapkan nanti di hari akhir. Kata Nabi, ar-rahimu sujnatun minar rahman. Yang kita kenal dengan silaturahim itu, rahim itu adalah cabang, itu ranting dari ar-rahman. Faman wasolaha wasolahullah. Siapa yang menyambung ini, Allah akan nyambung dengan dia. Jadi ibarat setrum itu, kalau ininya tidak dicolokkan, Anda akan mengalir itu setrum itu. Kalau dia nyambung, maka Allah nyambung dengan dia. Waman qata'aha
qata'ahullah, siapa yang memutus ini, Allah memutusnya. Ya. Jadi ini agak urusan ini urusan yang serius, karena dengan nyambung rahim itu damai bisa dihadirkan. Di mana keributan muncul itu biasanya di situ ada marah yang tidak bisa ditahan. Bahkan Nabi bersumpah, at-tarahum, saling merahmati itu syarat untuk masuk surga. Beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Kalau sumpah itu berarti ini untuk memberikan penekanan, ini gak main-main, ini temenanan. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la tadkhulunal jannata, kalian tidak akan masuk surga, hatta tarohamu, sampai kalian itu saling merahmati. Saling merahmati. Para sahabat yang mendengar Nabi bersabda seperti ini, itu kemudian mencoba mengklarifikasi dengan menyatakan, ya Rasulullah, kulluna rahimun, wahai Rasul, semua kami ini sudah saling merahmati. Tapi beliau kemudian memberikan penjelasan, innahu laisa birahmati ahadikum khassatihi. Yang saya maksud itu bukanlah rahmat antara kamu dengan sebagian yang lain, walakin rahmatul ammah, tapi rahmat yang sifatnya universal, yang sifatnya umum. Kalau cuma api dengan orang sekampung, ya biasa. Kalau cuma bagus dengan yang seorganisasi, bukan itu. Tapi ini rahmat al-ammah, yang umum, yang universal. Yang ada dalam pikirannya adalah siapapun saya rahmati, saya kasihi. Kasihi. Jadi konsekuensi dari pernyataan itu, katanya ikhlas, katanya murni. Kalau ikhlas murni, coba wujudkan itu sifat Allah itu, karena kamu adalah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, bagaimana wujud dari ihsan itu, dari merahmati itu, wujudnya adalah berbuat ihsan. Dan Allah perintahkan ini dalam Al-Qasas 77, wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Kalau nyambung dengan yang lalu, berbuat ihsan itu tidak ada hubungannya dengan apakah orang lain berbuat buruk kepada kita atau berbuat baik. Pokoknya berbuat ihsan itu independen. Pokoknya saya diperintah berbuat baik. La takunu im'atan, kata Nabi, kamu jangan menjadi orang latah. Kalau situ berbuat buruk pada kita, kita balas buruk. Kalau baik, kita balas baik. Itu namanya orang latah, tidak punya pendirian. Pendirian hamba Allah itu pokoknya
saya diperintah berbuat baik. Apakah orang itu mau berterima kasih atau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku adalah aku berbuat baik. Dan kadang-kadang kita kan sering ping piro tak wae, gak omong blas. Matur suwun tak apa tah. Nah itu kita itu punya kepentingan ada dia, tidak punya kepentingan terhadap Allah. Balas aja enggak. Ya wes. Akhirnya kemudian dia berhenti untuk apa? Berbuat ihsan. Karena kita punya pengharapan tidak independen, hanya mau taat kepada Allah. Ini angel, tapi ini harus diwujudkan bareng-bareng. Loh, kalau kita mengharap imbalan itu dari orang, loh katanya ikhlas menaati Allah. Kok kalau kemudian orang itu melengos, kok kemudian kita jadi marah? Nah itu, ya ini angel karena kita punya nafsu, ada iblis, kadang iblisnya juga orang. Nah apa sampean kok situ gak nyopo mbek, sampean kok masih dibantu terus saya. Kadang iblisnya itu bojo dhewe, mbo bapake, mbo ibuke. Pak, percuma Pak. Lewat kene gak noleh blas. Itu immaatan. Kita harus independen sing tak turuti pangeran. Itu baru la na'budu illa iya. Aku tidak menyembah, tidak menghamba kecuali hanya kepada Dia. Mukhlisin lahuddin. Aku ikhlas mengikuti agama Dia. Meskipun orang lain enggak setuju. Ini kan kebulatan tekad untuk pokoknya melok pangeran. Dia Allah perintahkan berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, kamu jangan bikin rusak di muka bumi. Ini larangan yang sangat luas jangkauannya. Jangan bikin rusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka pada pembuat kerusakan. Nah ini kan semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Itu milik Allah. Kemudian ini juga Allah yang menciptakan. Kalau kita seringkali punya milik tapi bukan kita yang bikin. Kalau ini Allah yang bikin, Dia yang punya, Dia yang memelihara. Termasuk kita ini milik Dia. Buktinya kalau ada orang wafat, kita bilang inna lillahi. Itu maknanya sesungguhnya kami adalah milik Dia. Jadi inna lillahi itu bukan maknanya berempati, bukan itu. Itu tapi membuat kesadaran pada diri sendiri, kami milik Dia dan kami sedang kembali menuju Dia. Dia sudah mendahului. Saya akan menyusul. Itu jadi innalillahi itu bukan untuk melahirkan empati ya. Kalau empati wujudnya ya bantu dia menyelesaikan urusannya yang berkenaan dengan yang wafat itu. Bantu dia untuk tidak dilanda sedih terlalu dalam. Sebelumnya kita sudah kuatkan kami miliknya dan kami sedang kembali. Semua sedang berjalan menuju Dia. Persoalannya diterima atau tidak diterima. Semua kita mengharapkan husnul khotimah supaya bisa diterima oleh Allah.
Nah, kepada siapa kita harus berbuat ihsan? Tentu yang pertama adalah kepada sesama manusia. Ini nomor satu, ya. Tapi bukan satu-satunya. Berbuat ihsan kepada sesama manusia, karena manusia ini adalah makhluk Allah yang dimuliakan dan dilebihkan oleh Allah itu atas banyak dari makhluknya yang lain. Dalam surah Al-Isra 70 Allah tegaskan, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Pernyataan ini penting loh ini. Maknanya kalau Allah memuliakan anak Adam, kamu jangan merendahkannya. Katanya kamu ikhlas menyembah Allah, tapi yang Allah muliakan kok kamu rendahkan? Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di lautan dan di daratan. Nyebar dia, ya. Nyebar mengisi banyak-banyak belahan bumi ini, ya. Warzaqnahum minat thayyibat. Kami beri dia rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan dia, manusia ini, kita ini, ala katsirin mimman khalaqna, atas banyak sekali makhluk yang kami ciptakan, tafdila, dengan keunggulan yang nyata. Unggulannya bukan dikit-dikit, unggulannya banyak, ya, unggulannya banyak. Datanglah ke kebun binatang, fotolah dengan monyet. Orang sudah tahu ini kelebihannya, walaupun mirip secara fisik, tapi yang bukan monyet itu jauh keunggulannya. Yang monyet dak kelambenan, sebelahnya kelambenan. Itu aja sudah kelihatan bedanya. Jadi muliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak menyebut tidak menyebut agamanya, tapi Bani Adam. Karena itu jangan gugat, kono kafir kok mangani enak-enak. Itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan untuk Bani Adam. Selebihnya nanti urusannya, ya. Bahwa sekarang siapapun jangan rendahkan. Kalau kita tidak merendahkan orang, maknanya itu kita tidak sombong pada orang. Karena salah satu di antara inti orang sombong itu adalah merendahkan orang lain. Entahlah apa karena kekayaannya, apakah karena ilmunya, atau karena tampannya, atau karena kuatnya, atau karena kekuasaannya. Itu jangan dipakai untuk merendahkan orang lain. Orang merendahkan orang lain itulah menganggap dirinya suci. Itu dilarang. Wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan menganggap dirimu suci. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih takwa. Jangan menganggap kamu lebih unggul. Karena setiap orang itu punya keunggulan.
Jadi di antara yang diajarkan Quran itu adalah kamu jangan lupakan keunggulan saudaramu, sehingga kamu gampang melecehkannya. Kayaknya dia biasa-biasa aja. Oh, kamu tidak tahu, jangan-jangan di malam hari sedemikian ikhlasnya dia berdoa, memohon ampun. Ketika ada seseorang lapor kepada Nabi, ya Rasul, di sana itu ada laki perempuan tadi, kalau bahasa sekarang ya, pacaran. Nabi tegur, loh, kok kamu lapor ke saya? Mestinya itu temanmu kamu ingatkan. Ini dicarno, dia omongkan ke orang lain. Itu kan maknanya dia tidak melakukan apa-apa untuk mengingatkan saudaranya agar tidak jatuh ke dalam maksiat. Kok malah lapor? Ya. Apa Nabi itu bisa mengatasi seluruh soal? Setiap orang lapor ke beliau. Kamu kan punya tugas untuk tawasau. Ya, wasiati. Rek, rek. Nanti kamu ada setan lu di sini. Hanya berdua, ya pindah, jangan gini. Kalau sudah bersepi-sepi itu kata Nabi ada setan yang ketiga. Ihsan kepada manusia itu utamanya itu adalah kepada orang yang punya kedekatan dan atau punya kelemahan. Itu utamanya, bukan berarti kepada yang lain tidak. Ini Allah sebut di dalam surah An-Nisa 36. Yang langsung di bawah ibadah itu langsung ihsan, ya. Dalam surah An-Nisa 36 Allah berfirman, wa'budullah, menghambalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'an, kamu jangan syirik. Murnikan ketaatanmu kepada Allah. Jangan syirik dengan menaati nafsu kamu. Jadi Quran itu menyebut istilahnya ada orang ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan nafsunya, hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Kok bisa? Iya, Allah bilang itu jangan, hawamu bilang terabas saya. Lo kamu naati nafsumu, berarti kamu sedang mempertuhan hawa nafsumu. Dari sudut pandangan iman, orang itu sedang tanggal imannya. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, kata Nabi itu. Orang nyolong itu tidak akan nyolong kalau ketika dia nyolong itu dia mukmin. Maknanya ketika nyolong itu dia sedang tidak beriman. Kan dia sedang mengikuti selain Allah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Berzina itu tidak akan berzina kalau ketika dia berzina dia mukmin. Jadi orang yang punya kedekatan dan atau punya kelemahan, Allah sebut pertama kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat ihsan. Perintahnya ihsan aja. Mau orang tuamu itu perlakuannya tidak baik buat kamu, tapi tugasmu berbuat ihsan. Mau seperti apapun orang tua itu dirasakan oleh kamu kok
tidak menempatkan diri sebagai orang tua yang baik, tugasmu ihsan. Sampai digambarkan dalam Quran, orang tua yang berusaha dengan sungguh-sungguh agar anaknya ini syirik, ya perintah Allah, fala tuti'huma, kamu tidak usah taat, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, kancanono, sahabati orang tuamu itu di dunia dengan baik. Jadi ihsan itu seperti itu, ihsan. Bukan yang kayak tadi, bukan seperti yang melakukan sampai orang tuanya dibunuh, orang tuanya dilaporkan polisi. Oh iso, hanya karena orang tuanya itu memotong pohon. Terus anaknya bilang, yang nanam itu bojoku, kok ibu kok motong. Dilaporkan polisi dan masuk pengadilan. Luar biasa ini. Ya, kalau dulu ibunya tidak ngeden, ya dia tidak akan procot besar seperti sekarang sudah memasukkan ibunya ke pengadilan. Itu orang tua. Kemudian yang kedua, wabidil kurba. Ini penyebutan ini menunjukkan prioritas. Yang kedua, orang yang punya hubungan kerabat. Orang tua yang punya hubungan kerabat, saudara, paman, ponakan, cucu, pokoknya itu yang ada cabang-cabang dari rahim, ya. Cabang-cabang dari rahim. Semuanya akan lahir dari rahim, ya. Termasuk yang pakai bayi tabung pun itu masih dari rahim. Kan pertemuannya aja di luar, setelah terjadi pembuahan, masukkan, ya. Berkembangnya di dalam rahim. Wal yatama, berbuat ihsan kepada anak yatim. Ini yang mulai masuk pada yang punya kelemahan. Wal masakin, orang-orang miskin, ini punya kelemahan. Wal jaridil kurba, tetangga dekat, bisa dimaknai sudah tetangga, masih hubungan kerabat. Wal jaril junub, tetangga yang bukan kerabat. Wasahibi bil jambi, teman yang berdampingan. Jadi dalam perjalanan kita duduk di bis dengan sebelah, ini harus buat ihsan ke sini. Kok malah dikasih coklatnya mengandung obat tidur, setelah dia lelap tasnya diambil. Wah, ini luar biasa ini, ya. Tasnya diambil, sampai terminal dia masih tertidur. Setelah sadar sudah hilang HP-nya, tasnya sudah hilang semua. Sebelahnya itu iblis tadi yang duduk sebelahnya itu. Rahmatnya nggak ada. Kalau rahmatnya ada itu, kasihan, entah bapak ini dari mana, kok malah dihabisin. Wabnis sabil, orang-orang yang Ibnu Sabil itu orang-orang yang terputus dengan kekayaannya, ya, kayak orang tadi itu jadi korban gendam atau apapun namanya, KTP-nya, kartu ATM-nya, semua hilang. Yang ini harus diihsani nih, diihsani untuk dibantu
Bapak masih ingat nomor telepon orang di rumah? Bantu teleponkan. Bapak masih bisa mengakses harta Bapak? Nggak bisa, saya tidak punya uang di bank. Kalaupun punya, ini ATM saya nggak ada. Bapak mau kemana? Bantu dia untuk bisa kembali. Itu namanya berbuat ihsan kepada Ibnu Sabil, orang yang berada di jalan tidak bisa nyambung dengan hartanya. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang menjadi budak kalian. Ini ayat ini turun ketika dunia itu masih dilanda oleh budaya perbudakan yang sangat luas, ya. Yang baru dihapus itu setelah semua bangsa itu bersepakat dalam PBB. Sebelumnya nggak bisa. Makanya Islam itu kemudian memerdekakan budak itu dijadikan bagian dari hukuman. Merdekakan budak itu jadi bagian dari hukuman dalam rangka untuk membebaskan itu. Tapi kalau Islam sendiri nggak mungkin. Maka kesepakatan di PBB itu yang kemudian menghapuskan perbudakan. Tapi yang penting jangan hanya statusnya bebas, tapi perlakuan masih tetap seperti budak. Allah tidak suka mangkana mukhtalan fakhura terhadap orang yang sombong, membanggakan diri. Penyakit sombong itu penyakit yang suka merendahkan orang, pelit sama orang. Itu salah satunya adalah bersumber dari sombong. Nah, aku suka ya, nggak perkara awakmu, enak aku jaluk. Oh itu, aku suka boleh aku pinter, boleh aku kerja keras, boleh aku kreatif. Wah, ini mulai sombong ya. Tidak ingat kalau semuanya itu Allah yang memberi kepada dia potensi-potensinya. Nah, jadi simpul yang paling dasar dari buat ihsan itu adalah ityanul wajibat. Simpulnya, kalau orang membuat ihsan itu simpulnya adalah lakukan apa yang menjadi kewajiban kamu. Jangan dibalik. Perjuangkan apa yang menjadi hak kamu. Ini kebalik. Orang itu mesti lakukan apa yang menjadi kewajiban kamu. Karena kalau kewajiban tidak dilakukan, itu buruk. Kalau hak tidak diambil, oke aja. Udah, honorku kasihkan aja. Nah, ini nggak ngambil. Terserah diberikan siapa. Itu hak tidak diambil. Tapi kalau kewajiban tidak ditunaikan, itu dosa. Jadi ityanul wajiban. Atau i'ta'u kulladzi haqqin haqqahu, atau memberikan kepada setiap yang punya hak-haknya. Haknya orang yang ngutangi, bayaran. Kamu ngutang, ya bayar. Kamu mampu tapi kamu tunda bayar, kamu dolim. Ya. Jadi berikan haknya, berikan haknya, berikan haknya. Ya. Jangan dientit. Ya. Karena itu perbuatan ihsan mensyaratkan pengetahuan tentang hak orang lain yang wajib dipenuhi. Kalau tidak tahu, orang bisa merasa tidak maksimal untuk berbuat ihsan atau malah keliru. Ya. Di antara contohnya ini, ya. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada Nabi. Lalu dia berkata, "Ji'tu ubayyuka 'alal hijrati." Ya Rasul, aku
membaiatmu, ya, untuk berhijrah, ya, hijrah. Jadi dia berbaiat, bersedia untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Aku datang untuk berbaiat, untuk menyatakan setia, untuk berhijrah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kemudian bersabda, irji, pulang kamu, pulang. Fa'adhikhuma, bikin kedua orang tuamu bisa tertawa. Kama abkaituma, sebagaimana kalian berdua, sebagaimana kamu sudah membuat orang tuamu menangis. Jadi dia mengira meninggalkan orang tua yang menangis itu dengan memilih ikut Nabi itu sudah ihsan. Keliru. Orang tua itu disebut yang kedua setelah sembahlah Allah dan buat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua. Jadi ini berada di ranking yang lebih atas, ya, lebih atas dari ketaatan yang lain. Ya. Pulang kamu, bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Itu disebut dalam Musnad Asy-Syafi'i, hadis yang ke-979. Kemudian ada seorang laki-laki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melaporkan bapaknya. Dia bilang, "Innali malan wa iyalan." Ya Rasul, aku punya harta, aku punya keluarga. Ya. Wa innali abi malan wa iyalan. Ayahku juga punya harta, punya keluarga. Wa innahu yuridu an ya'khudha mali. Nah, dia itu ayahku itu terus mau ngambil hartaku. Fayut'imahu iyalahu, lalu dia mau ngasih makan keluarganya. Jadi aku punya harta, aku punya keluarga. Ayahku punya harta, punya keluarga, lalu dia masih mau ngambil hartaku. Itu dilaporkan kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Jadi orang-orang kadang-kadang berurusan dengan orang tua itu kayak berurusan dengan orang lain. Bapak saya diutang piro, Pak? Itu kan Pak cok sampai keliru. Ambek bapaknya itu loh. Hitung-hitungan kayak dengan orang lain. Ini dilaporkan oleh Nabi langsung, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi berbuat ihsan itu memang perlu tahu apa hak-hak orang lain. Yang terakhir dari kajian pagi hari ini itu tentang dawil kurba, berbuat ihsan kepada dawil kurba. Itu banyak orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, tapi dengan kerabat-kerabatnya buruk. Ya. Dia mudah aja bantu-bantu orang, tapi ponakannya, pamannya itu tidak tapek direken, hubungannya nggak baik. Ya. Seolah-olah ini no problem, ini problem. Dulu Nabi ketika Abu Thalhah merespon ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kamu menafkahkan harta yang kamu sukai. Mana yang paling kamu sukai? Kalau kamu siap
mau infakkan itu, nah itu namanya kebajikan. Kalau kamu pilih yang sudah kamu tidak suka, sepatu sudah miring, lalu dikasih orang aja, ini sedekahkan aja. Nah itu nilai birrunya itu rendah. Tapi kalau kamu berikan yang baik, yang baik itu baru bir. Nah, Nabi dimintai pendapat oleh Abu Talha, saya punya kebun ya Rasul, Bayruha, di depan masjid, kebunnya bagus, ada airnya, ya. Itu yang paling dia cintai, ini aku sedekahkan ya Rasul. Saya minta fatwa, ini saya sedekahkan kepada siapa? Nabi bilang, sedekahkan kepada kerabatmu. Maka Abu Talha membaginya untuk paman-pamannya, untuk ponaan-ponaannya, ya. Jadi jangan cari ridho Allah itu kan kewalak-walik. Yang lebih utama di nomor sekiankan, yang jauh di nomor satukan. Itu ihsannya menjadi ya tidak maksimal. Kok kemudian yang nomor satu dibelakangkan, yang di belakang di nomor satukan, ya. Jadi ini hal-hal yang kita kaji pagi hari ini. Ayo kuatkan rahmat, jangan menguatkan marah. Masyarakat sekarang ini mengedepankan marah, ya. Melalui media sosial itu yang dikedepankan adalah marah. Kalau tersinggung karena tukaran di media sosial, lapor, ujaran kebencian. Mana itu rahmat itu? Mana? Kok kemudian gampang sekali membuat, ya. Ini agama Islam itu damai. Makanya kata Quran itu, tahan marahmu, wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berikan maaf kepada manusia. Sebaik-baik tindakan itu tidak ada tindakan yang lebih baik dari memaafkan. Walaupun kita punya hak untuk membalas, tapi memaafkan itu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu huwa aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Oke, saya kira itu. Nanti pertanyaan kalau ada, ya setelah ditutup karena waktunya sudah lewat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.